guys, what's up? Welcome back YouTube channel gue lagi, gue Harvest Aquaris sama gue William. Jadi hari ini pagi gue mau sekolah, tapi sebelum gue itu gue harus biasa maintenance aquarium dikit bentar. Tapi nanti gue bakal kasih video-videonya. Jadi yang pasti pertama itu bakal nyalain lampu, nunggu koralnya ngembang dulu, nanti gue kasih lihat videonya. Oke guys, stay tune, jangan di skip karena banyak informasi juga bisa didapat dari sini buat kalian yang mau belajar main ikan air laut. Oke guys, let's go. Cuma punya dua lampu dan dua lampu itu jelek. Iya dua, tapi ini udah gue modif. Itu jadi lampu yang pertama itu yang lampu celup, tapi gue ganti jadi merah biru sama lampu yang putih. Jadi kali ini gue bakal nyalain lampu yang warna biru aja. Nah, jadi ya udah lampu warna biru. Jadi abis ini gue bakal lakuin kegiatan gue dulu, nanti bakal gue lanjutin dengan gue ngasih trace elements. Ini ada trace elements, trace color from Red Sea ABCD yang potasium, iodine, ini iron, bioactive elements dan iodine ABCD. Oke guys, stay tune. Ini masih pagi banget, sekitar jam 7. Jadi kalian nonton aja. Ini kegiatan sehari-hari yang kalian bisa lakuin, makanya kalau bisa lebut. Kalau mau main reefing, you need time, butuh waktu dan juga butuh passion. Oke guys, stay tune. Jadi pertama-tama gue bakal sesuai biasa yang kita bahas sedikit-sedikit sambil jelasin ya. Ini adalah Red Sea ABCD yang A, iodine atau trace colors. Yang iodine itu halogen complex that promotes pink color in coral. Jadi dia nimbulin atau mengeluarkan warna koral aslinya dan memperbaiki yang jadi semakin bagus, tapi dia ini untuk warna pink. Overall di tank gue itu nggak ada warna pink ya, jadi apa gue masukin aja. Tapi ada zoanthids gue itu bam, jadi gue mau buat agak warna lebih colorful. Oke, ini untuk 50 liter air dia hanya butuh setengah mili. Ini kalau kalian beli dapat pipetnya juga 50 liter setengah mili. Jadi gue di sini pakai setengah mili aja cukup. Tapi ini 45 liter, jadi agak overdose dikit, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita ukur dulu, agak kurangin dikit biasanya. Nah, sekarang ini emang mulai terbang. Nah guys, buat kalian yang piara ikan juga bisa kasih makan, tapi nanti kasih makan nanti gua kasih. Sekarang kita lanjut ke trace colors potassium, easy dose by calcium. Semuanya ini easy dose by calcium dari Red Sea. Ini harganya termasuk terjangkau buat yang kecil ya, dan hasilnya itu luar biasa banget. Ngomong emang harga agak lumayan mahal buat kita yang baru mulai start reefing, tapi ini betah banget. Saya pakai 2 hari sekali, kalau nggak kadang 1 hari sekali, tapi hasilnya itu memuaskan banget. Ini sama semuanya, ini saya pakai setengah mili untuk satu tank ini. Ini cukup setengah mili ya, tuh agak setengah mili. Ini setengah mili. Ini juga bakal ada sedikit bahas tentang ikan. Oke guys, lanjut sekarang ke yang C. Itu adalah iron. Oh ya, tadi lupa bahas yang potasium. Potasium itu complex that promotes red colors in coral. Jadi dia itu menambahkan warna merah. Jadi bisa dilihat di sini saya ada Ricordea yuma satu sama Sebambam juga. Itu yang
potensi kalau pakai ini warna merah lebih naik, jadi saya pakai ini juga supaya naik. Dan ini juga kalau misalnya manusia itu ini seperti vitamin supaya kita makin badannya makin sehat dan lain-lain. Makanya dulu sempat koral pertama saya Uvilia yang Golden Hammer itu warnanya jadi pucat karena saya kurang trace elements. Jadi trace elements merupakan sesuatu yang lebih agak penting, tapi paling penting itu adalah dosing big three. Dosing big three itu apa? Nanti kita jelasin juga. Tadi udah ini. Nah, sekarang lanjut ke iron. Iron juga complex trace element complex that promote. Jadi setiap ini tuh memiliki kegunaannya masing-masing. Potasium tadi merah, iodine itu pink, dan iron itu hijau. Jadi yang iron hijau saya untuk fokusin di coral tangan-tangan atau hand leather coral sama Ricordea yuma juga. Saya ada 2 Ricordea. Dan juga kalau supaya semakin bagus saya mau di mana tuh? Di bubble coral atau coral apa tuh? Lupa. Coral itu cendol. Jadi saya tetap pakai. Ini warnanya paling beda, ini warna coklat. Sama juga 5 mili juga. Agak sedikit kebanyakan. Nah, cukup. Kita masukin aja. Masukinnya di arah yang kena wave ya. Kalau saya di sini dikena wave supaya kesebar. Ini saya pakai internal filter, gak pakai wave maker. Internal filternya 2. Jadi kenapa saya pakai 2? Karena supaya satu sini, satu belakang. Supaya karena ini kan saya bare bottom, jadi detritus bakal banyak kelihatan. Jadi saya usahain push pakai itu. Jadi kalau misalnya nanti maintenance, nanti dia mau di satu tempat, sedotnya gampang. Nah, yang terakhir, trace colors bioactive elements. Ini yang trace elements complex that promotes purple atau blue color in coral. Jadi dia itu mengeluarkan warna ungu dan warna biru pada coral. Ini saya juga pakai rata-rata coral saya pakai. Saya mengusahakan supaya warna dia pekat pakai ini yang bioactive elements. Penggunaannya agak lebih banyak dibanding mereka. Karena saya pas di 5 mili. Kalau ini agak saya kurangin sedikit karena ini kan 45 liter. Kalau ini 0,5 mili untuk 50 liter sama semua. Tapi kalau mereka bertiga yang ABC itu saya hanya 0,5 liter, tapi saya kurangin. Kalau yang bioactive elements pasti 0,5 liter. 0,5 mili. Kenapa liter sih? Jadi pasti kalian harus pas di dosingnya, kalau nggak, karena barang mahal pun kalau kita salah penggunaannya juga bisa merusak akibat yang fatal. Jadi kita harus bener-bener perhatiin. Kayak seperti tadi kita pump lagi 5 mili pas. Nah ini udah 0,5 mili pas. 0,5 mili pas ya. Masukin. Nah seperti itu guys. Dan resultnya itu menurut saya sangat baik. Setelah saya penggunaan ini sekitar 3 minggu ya, itu warna koral lumayan mulai keluar. Dan kata teman-teman saya kan belajar dari banyak forum juga, kalau kita gunakan sampai setahun itu sangat bagus warnanya. Jadi kalau saya bilang ya, kalau ibarat manusia itu butuh makanan itu big three bagi koral, dan big three itu juga sebagai buat dia pertumbuhan supaya dia nggak bantet. Kalau trace elements itu seperti vitamin buat kita supaya kita tulangnya bagus dan lain-lain, dan supaya kita sehat. Kalau buat mereka itu warnanya makin keluar dan punya kalsium yang lebih banyak. Oke guys, kita berjumpa lagi nanti jam atau pokoknya nanti agak siangan dikit feeding tank ini. Let's go. Sekarang ini udah jam 12 siang kurang lebih. Gue bakal ngelakuin satu hal, yaitu emang jam makannya mereka. Jadi sebelum jam pesan dulu, nah ini gue pergi dulu. Yep. Nah oke. Jadi sebelum gue mulai sana, gue mau jelasin dulu di tank ini ada ikan apa ya. Jadi di sini ikan itu cuma ada 5 ekor, dan 1 ekor lagi itu udang, Pacific Cleaner Shrimp. Semua itu makanannya sama, gue buat sama semuanya. Pacific Cleaner Shrimp di belakang. Jadi semua itu makanannya gue kasih brine shrimp kadang, dan kadang gue kasih juga myces. Ini kali ini gue kasih myces karena kalau kasih dengan brine shrimp yang ada nitrate-nya naik. Oke, ikan-ikannya pertama ada compelnya terbang atau black and white.
Sniper, kok nggak tahu ya. Tapi kalau nggak salah itu. Paling gue juga bingung kalau kecilnya begini nanti gedenya jadi aneh. Kedua itu ada pijama kardinal, mungkin kalian yang udah sering lihat. Dan yang terakhir itu ada letter 6 atau Dory, itu yang paling kalian sering temuin di IG. So follow me di IG di WHMS Aquaris. Oke, kita jelasin pertama-tama dulu. Yang makan brine shrimp, mysis shrimp di sini semuanya, yes. Yang makan brine shrimp juga semuanya, including coral. Nah, tapi kali ini kita kasih makan ini aja karena emang brine shrimpnya lagi dalam inkubasi ya. Jadi kan kalau itu kita harus buat inkubasi ya. Kalau brine shrimp itu Artemia, itu kita harus kita harus kayak kultur dulu baru bisa jadi hasil. Kita nggak bisa langsung kasih. Kalau mau beli langsung juga ada, tapi kali ini kita yang gampang aja kita kayak gini. Nah, jadi penjelasan lagi, jadi di sini cuma ada 3 jenis ikan, yaitu kompeler terbang, ada pijama kardinal, ada juga rata six atau Dory. So makan ini, dan yang paling gue seneng kalau nggak makan adalah kompeler terbang. Oke guys, ini udah gue buat, ini branch masesnya. Ini gue pakai setengah kotak, jadi gue pecahin aja. Gue lumerin dulu supaya mereka pada makan. Nah, kalau saya kasih makan pakai pipet, jadi setiap berapa menit kasih satu gitu. Tapi kali ini langsung aja ceburin semua nggak apa-apa, biar ikut wave, karena kompeler terbang itu emang paling rakus makannya. Oke guys, jadi kalau kalian mau lihat, kalian nonton, jangan di skip gitu loh. Watch minutes kan jadi kurang. Oke guys, kalian nonton. Bye.
kasih makan ya. Jadi emang ikan api itu yang terutama gue paling senang seperti tadi gue bilang kompetitor terbang, karena ada interaksi ya. Jadi di sini itu dia mau deketin, kalau kalian nggak mau. Nah gitu. Tapi buat kali ini gue kasih makan hanya mysis shrimp. Others gue kasih makan itu sawi atau nori atau rumput laut, itu buat dori, kan dori kan sifatnya omnivora, dia harus juga kasih makan yang sayur-sayuran, jadi gua kasih itu. Nah terus kalau bang Nai lagi apa tuh kardinal itu sama kayak kombele, jadi agak ribet-ribet banget. Di sini mah gue mainnya ikan-ikannya yang gampang-gampang aja, gak ribet-ribet banget. Nanti karena kalau misalnya sampai mau upgrade tank baru gue buat yang bagus. Ini dari dulu gak upgrade tank dan itu udah hasilnya ini bagus. Cuman yang gua masih agak gak seret itu karena nitrate-nya lumayan agak tinggi, lumayan gak tinggi ya, kita bilang netral tapi tetap ada gak nol gitulah, karena gua nggak pakai SAM dan gak pakai skimmer. Tapi kalau kalian mau main air laut di sana kan emang pakai SAM dan harus pakai skimmer, karena supaya nitrate-nya hilang dan nggak terjadi amoniak boom dan nggak terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kayak algae bloom itu bisa terjadi. Jadi ya caranya gitu. Dan juga koral-koral itu kan menghasilkan detritus, kotoran koral. Makanya gak salah kalau ada 2 internal filter itu buat nyemprot bawahnya. Supaya apa? Supaya mereka clean, tetap clean bawahnya. Kalau nggak clean percuma, bakal ngendek dan susah. Seperti yang tadi gue udah kasih di awal. Kalau misalnya gue push, nanti kalau misalnya saya mau nyedot pakai selang ini, selang gini, nyedotnya cuma di satu tempat doang, jadi gampang. Nah oke. Ini udah hampir selesai gua maintenance hari ini. Ini kurang lebih maintenance semua habis 30 menit sehari karena gua masih pakai manual seperti ini. Kalau gua udah punya automatic dosing pump udah enggak, pasti cuma berkurang banget, paling cuma ikan makan doang. Masih butuh ini. Nah, dan kalau kalian juga itu harusnya gua buatnya di hari Minggu. Kalau di hari Minggu ada tugas tambahan. Bentar. Yaitu kalian harus dosing. Pokoknya seminggu sekali harus dosing. Ini saya dosing pakai yang merek biasa doang. Jadi awalnya saya pakai yang nggak tahu merek apa ini, tapi akhirnya saya top up atau dikasih teman, saya kasih ininya ke teman, diisiin yang Red Sea, tapi udah habis. Sekarang pakai yang lumayan murah ya, tapi lupa mereknya apa. Tapi kotak tetap ini merek jelek, tapi nggak apa-apa. Ini dosing ada kalsium, ini yang dosing Big 3, ada kalsium, magnesium, dan alkalinity. Itu emang 3 unsur elemen koral yang sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada ini, koral nggak mungkin bisa berkembang dan hidup. Jadi pasti sebulan mati, sebulan mati, sebulan mati, ya gitu loh. Bahkan juga nggak nyampe sebulan. Nah seperti itu. Dan juga cek berkala lagi, saya seminggu juga harus yang namanya cek test water. Test water itu saya ngecek nitrate, phosphate, dan lain-lain. Tapi kali ini alatnya udah habis, jadi gak ada. Tapi yang pasti yang ada aja, yaitu saya ngecek salinitas air dan hydrometer rusak. Ini hydrometer namanya. Kalau kalian piara ikan air laut, kalian harus wajib punya ini, atau yang namanya lupa namanya refraktometer, itu harus punya untuk mengecek kadar garam atau salinitas air. Seminggu pasti harus ditambahkan yang namanya air mineral, supaya karena kan tiap minggu pasti airnya menguap dan garam tertinggal, jadi kita harus masukin air mineral baru, bukan tambahin air laut lagi, karena ikannya bisa mati karena salinitas tinggi. Coba, jadi kali ini gue bakal ngecek airnya sekalian, mumpung lagi konten dan mumpung lagi emang ngecek berkala ini. Kayak ini cukup rendah, airnya cukup rendah ya. Dan dulu ambil air dia kurangnya. Coba itu. Nah seperti ini namanya hydrometer. Lihat ya. Nah ini posisi sekarang di 1022, itu netral dan itu kondisi yang bagus. Tapi biasa saya maunya itu 1023 sampai 24, itu yang bagus untuk koral. Tapi kali ini saya dikasih 1022, nggak apa-apa. Itu bisa
kita tambah ya lupa. Oke, kita tambah air laut atau kita tambah ASW atau salt mix. Itu bisa salah satu opsi ya. Tapi kali ini ya nggak apa-apa karena saya juga belum water change, jadi aman. Kalau water change otomatis akan antara naik kalau nggak turun. Yang pasti kalau kita water change jangan sampai yang namanya parameter swing. Apa itu parameter swing? Jadi tiba-tiba parameter air kayak apa ya? Pokoknya suplemen dalam air kayak pH-nya semuanya bergejolak antara dia naik, kalau nggak dia rendah. Itu bisa menyebabkan ikan mati. Kalian tahu kenapa pariba mati? Contohnya adalah itu parameter swing. Jadi itu kalau gue bilang itu parameter shock. Jadi dia shock pH yang ada mati. Gitulah. Kalian follow gue di Instagram, kalian bisa tahu banyak informasi tentang akuarium ini, akuarium apapun, gue tetap update di Instagram. Kalau YouTube gue usahain seminggu 2 kali atau 3 kali untuk lagi ngejar watch hours dan ngejar subscribers. Oke guys, thanks for watching for today. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like dan jangan lupa di komen kalian mau video apa selanjutnya. Nah kalau bisa download kalian download supaya ingat-ingat. Buat kalian yang baru bergabung tolong subscribe, tolong, karena kita menuju ke 500 subscribers. 500 dulu baru 1000. Kalau di 1000 akan ada giveaway apa. Jadi mohon maaf buat yang kalian yang udah following gue dari subscribe gue dari awal. Gue bilang bakal giveaway-nya tank mate. Tapi akhirnya di jalan, kan jalan kita berkembang, masih berkembang. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak giveaway barang hidup. Kenapa? Pertama karena ada yang namanya saya punya itu, saya kan channelnya itu dunia ikan antara air laut dan air tawar. Bahkan mau di-upgrade ke brackish. Kalau misalnya sampai saya misalnya giveaway ikan air laut, yang air tawar kalau misalnya sampai dapat kesian dong, dia kadang harus beli perlengkapan. Kalau saya giveaway ikan air tawar, air laut dapat sama kebalikannya. Jadi saya akan membuatnya adil, saya akan giveaway equipment. Equipmentnya apa? Saya subscribe dulu, nanti baru tahu kalian. Nanti mungkin ada sneak peeknya, mungkin nanti kalau gue review barang mungkin gue kasih tahu, atau mungkin kalau misalnya gue lagi nge-review sesuatu tiba-tiba kayaknya mungkin ini, kalian bisa mungkin tahu. Yang penting kalian subscribe, kalian like, kalian share juga. Jangan lupa di share dan jangan pernah di skip video-video gue. Oke guys, thanks for watching. See you in my next one. Bye.